Hiu, Pak. Hiu apa nih? Oke ya, hiu martil. Apa bahasa ilmiahnya hiu martil? Apa? Spiridae, Pak. Pak, Spiridae, Pak. Sprina apa? Banyak ya, ada beberapa ya, ada Sprina mukara, ada Sprina lewini ya. Ini salah satu jenisnya. Oke, baik, kita lanjut. Oke, langsung aja nih ke prinsip ketiga. Prinsip ketiga mana nih prinsip ketiga? Oh, ini yang prinsip ketiga. Ya, ini terkait dengan apa namanya? Efektif manajemen ya. Itu ini terkait dengan bagaimana pemerintah dan kebijakannya itu sejalan dengan pengelolaan perikanan yang baik dan benar. Itu aja. Kita cek, perlu kita pastikan ada nggak regulasinya, sesuai nggak dengan aturannya, perlu kita ubah nggak. Kemudian lebih spesifiknya, ya, kita harus tahu bagaimana proses undang-undang itu dibuat, ya, apakah ada terlibat stakeholdernya, nelayannya, semuanya, panglima lautnya, atau pengusaha dan seterusnya. Jangan-jangan kebijakannya itu hanya dibuat sepihak, itu nggak boleh juga. Ya. Terakhir apa? Dievaluasi juga. Ya. Di bidang efektif manajemen juga ini perlu juga direncanakan riset terkait dengan jenis ikan yang akan digaji. Makanya kompleks ya. Jadi prinsip di sini sangat kompleks nih. Mulai dari prinsip satu stoknya, prinsip kedua ekosistemnya, masuk olah tangkapnya, dan prinsip ketiga itu manajemennya ya, manajemen efektif. Oke, biasanya kalau kita ke lapangan ya, itu ada form yang harus kita isi ya untuk menggambarkan status dari masing-masing komponen. Oke, lanjut aja. Ya, saya langsung ke kesimpulan aja nih. Ya, nanti saya share ya. Saya share panduannya nanti yang dalam bahasa Indonesia. Oke, baik. Jadi kuncinya ya di dalam fisheries basic management itu harus ada mekanisme yang diterapkan untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan penangkapan yang lebih spesifik ya, sehingga dia bisa menjadi sebuah pengelolaan yang tertib ya, baik mulai ditangkap, didaratkan sampai dengan ke tangan konsumen ya, sampai kita makan. Oke.
Baik, mungkin itu saja ya untuk hari ini ya. Jadi yang perlu dipahami kesimpulannya, jadi kalau kita menggunakan analisis MSC ya, Marine Stewardship Council ya, itu prinsipnya ada 3. Yang pertama sustainable fish stock ya. Yang pertama berarti stoknya itu harus dipastikan itu sustain ya, selalu ada. Kemudian prinsip kedua, dampaknya terhadap lingkungan ya, penggunaan tangkap yang digunakan itu betul-betul tidak berdampak ya. Kalau berdampak itu sedikit terhadap lingkungan. Yang terakhir itu efektif manajemen ya. Manajemen efektif, artinya pengelolaannya itu efektif nggak ya, kebijakan undang-undang yang dibuat itu relevan nggak dengan prinsip-prinsip penangkapan ikan yang berkelanjutan. Baik, saya rasa cukup ini saja untuk sore hari ini. Ya, mudah-mudahan nanti saya kasih panduan dalam bahasa Indonesianya ya, biar kalian bisa lebih mudah memahaminya. Nanti di panduannya itu ada contoh-contohnya juga. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ya, jadi MSC ini emang kalau di luar negeri udah lama ya, udah lama. Di kita masih baru diterapkan. Itu pun masih di wilayah Sulawesi ya. Khususnya tuna yang lain belum. Kalau nggak ada, sebelum menutup kuliah kita hari ini, kita dengarkan dulu nih quote dari saudari siapa nih ya? Ada yang mau? Saudari tadi, jangan saudara. Ada yang mau menyampaikan quote-nya, mungkin udah mempersiapkan dari tadi ingin menyampaikan quote terbaiknya nih. Ada? Ada. Mungkin Mulia Safitri punya quote? Iya, Pak. Oke, silakan. Kesempatan berharga akan sia-sia kalau nggak pernah dicoba. Karena berlian tetap berlian dimanapun berada. Jadi kualitasmu menentukan yang jadi kualitasmu itu menentukan hidupmu. Oke, baik, terima kasih ya. Ini sinonimnya emas tetap emas ya, walaupun dia di dalam lumpur ya. Berlian tetap berlian ya, walaupun dia tenggelam di mana-mana ya, berlian tetap berlian. Ya, artinya kemampuan diri kita ini juga perlu kita asah ya, sehingga kita mau dimanapun kita tetap menjadi yang baik ya, menjadi yang terbaik dan baik serta bermanfaat ya, khususnya bagi diri kita sendiri, keluarga kita dan orang lain. Baik, terima kasih untuk sore hari ini. Nanti saya kirim bahannya ya, tolong diingatkan yang versi bahasa Indonesianya. Yang mudah-mudahan ini membuka wawasan kita bahwa banyak analisis yang digunakan terkait dengan pengolahan perikanan tangkap di Indonesia. Bukan hanya CPUE, bukan hanya holistik, dan lain-lainnya. Mungkin yang baku-baku itu, tapi sebenarnya banyak lainnya. Baik, terima kasih. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Ya. Saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semua. Sama-sama Miftah.